Renungan Alkitab. Cerita Alkitab tentang 6 kali aku menangisi adikku. Aku lahir di suatu desa di pegunungan yang sangat terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan kami, setiap hari dengan berpeluh, orang tuaku membajak lahan kami yang tandus. Dan aku mempunyai seorang adik laki-laki yang usianya 3 tahun lebih muda daripada aku. Suatu saat, karena tertarik untuk membeli sebuah sapu tangan yang dipakai oleh banyak gadis di desa kami, aku mencuri uang 50 sen dari laci ayahku. Ayahku segera menyadari kehilangan uang tersebut. Ayah memerintahkan aku dan adikku untuk berlutut di depan tembok dengan sebuah tongkat bambu di tangannya. "Siapa yang mencuri uang itu?" Ayah bertanya dengan sangat marah. Aku terdiam, terlalu takut untuk berbicara. Ayah semakin marah ketika tidak ada yang mengaku, dan ia berkata, "Baik, kalau begitu kalian berdua akan kuhajar." Ayah mengangkat tongkat bambu itu tinggi-tinggi. Tiba-tiba adikku mencengkram tangannya dan berkata, "Ayah, aku yang melakukannya." Tongkat panjang itu segera bertubi-tubi menghantam punggung adikku. Ayah begitu marah, sehingga ia lupa diri dan terus-menerus memukul adikku sampai beliau kehabisan napas. Sesudah itu, ayah duduk di atas ranjang batu kami dan memarahi adikku. "Kamu sudah belajar mencuri sekarang. Hal memalukan apa lagi yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang? Kamu layak dipukul sampai mati. Kamu pencuri tidak tahu malu." Malam itu, ibu dan aku memeluk adikku dalam pelukan kami. Tubuhnya penuh dengan luka, tetapi ia tidak menitikkan air mata setetes pun. Pada tengah malam itu, aku tiba-tiba mulai menangis meraung-raung. Adikku menutup mulutku dengan tangan kecilnya dan berkata, "Kak, jangan menangis lagi sekarang. Semuanya sudah terjadi." Aku masih selalu membenci diriku karena tidak memiliki cukup keberanian untuk mengakui perbuatanku. Bertahun-tahun telah lewat, tetapi kejadian tersebut seakan baru terjadi kemarin. Aku tidak pernah melupakan wajah adikku ketika ia melindungiku. Ketika itu adikku berusia 8 tahun dan aku berusia 11 tahun. Setelah adikku lulus SMP, ia akan melanjutkan ke sebuah SMA di kabupaten. Pada saat yang bersamaan, aku diterima untuk masuk ke sebuah universitas provinsi. Malam itu, ayah berjongkok di halaman, menghisap rokok tembakaunya, terus-menerus sampai menghabiskan berbungkus-bungkus rokok. Aku mendengarnya menggerutu. "Kedua anak kita memberikan hasil yang sangat baik. Hasil yang sangat baik." Ibu mengusap air matanya yang mengalir dan menghela nafas. "Apa gunanya? Bagaimana mungkin kita bisa membiayai keduanya sekaligus?" Saat itu juga, adikku berjalan keluar menghampiri ayah dan berkata, "Ayah, aku tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Aku telah cukup membaca banyak buku." Ayah mengayunkan tangannya dan memukul wajah adikku. "Keparat, mengapa kamu mempunyai jiwa yang begitu lemah? Sekalipun hal tersebut berarti bahwa aku harus mengemis di jalanan, aku tetap akan menyekolahkan kalian berdua sampai selesai." Setelah itu, ayah mengetuk setiap rumah di desa untuk mencoba meminjam uang. Dengan penuh kelembutan, aku menjulurkan tanganku ke wajah adikku yang membengkak. Aku mencoba menasehatinya. Seorang anak laki-laki harus melanjutkan sekolahnya. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah meninggalkan jurang kemiskinan ini. Aku seorang wanita. Sekolah tidaklah terlalu penting. Aku telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke universitas. Pada keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, di luar dugaan,
meninggalkan rumah dengan beberapa helai pakaian lusuh dan sedikit kacang yang sudah mengering. Dia menyelinap ke samping ranjangku dan meninggalkan secari kertas di atas bantalku. Kak, masuk ke universitas tidaklah mudah. Aku akan pergi mencari kerja dan mengirimimu uang. Aku memegang kertas tersebut di atas tempat tidurku sambil menangis dengan air mata bercucuran sampai suaraku hilang. Saat itu adikku berusia 17 tahun, sedangkan aku berusia 20 tahun. Dengan uang hasil pinjaman ayah pada beberapa warga desa, ditambah dengan uang dari adikku, hasil kerja adik sebagai kuli panggul semen di lokasi konstruksi, akhirnya aku berhasil melewati tahun ketiga di universitas. Pada suatu hari, ketika aku sedang belajar di kamar, teman sekamarku masuk dan memberitahukan, ada seorang penduduk desa menunggumu di luar. Mengapa ada seorang penduduk desa mencariku? Aku berjalan keluar dan melihat adikku dari jauh. Seluruh badannya kotor tertutup debu semen dan pasir. Aku bertanya kepadanya, "Mengapa tidak kamu katakan kepada temanku bahwa kamu adalah adikku?" Dia menjawab, tersenyum, "Lihatlah penampilanku. Apa yang akan mereka pikirkan jika mereka tahu bahwa aku adalah adikmu? Apakah mereka tidak akan menertawakanmu?" Aku merasa sangat terharu dan air mata kembali mengalir dari mataku. Aku membersihkan semua debu yang melekat pada adikku. Dengan agak tersendat-sendat, aku berkata, "Aku tidak peduli omongan siapapun. Kamu adalah adikku. Apapun juga, kamu adalah adikku, bagaimanapun penampilanmu." Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu. Ia memakaikannya di rambutku dan kemudian menjelaskan, "Aku melihat semua gadis di kota memakainya, jadi aku pikir kamu juga harus memakainya." Dan aku pun tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Aku memeluk adikku, menangis dan menangis. Waktu terus berlalu. Adikku telah berusia 20 tahun, sedangkan aku berusia 23 tahun. Saat aku pertama kali membawa pacarku ke rumah, kaca dan jendela yang pecah telah diganti, dan rumahku terlihat bersih. Setelah pacarku pulang, aku menari seperti seorang gadis kecil di depan ibuku. "Bu, ibu tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk membersihkan rumah kita." Ibu hanya tersenyum dan berkata, "Ini adalah karena adikmu yang pulang lebih awal untuk membersihkan rumah ini. Tidakkah kamu melihat luka pada tangannya? Ia terluka ketika memasang kaca dan jendela baru itu." Aku masuk ke dalam ruangan kecil adikku, melihat wajahnya yang kurus, 100 jarum terasa menusukku. Aku mengoleskan sedikit obat pada lukanya dan membalut lukanya. "Apakah masih sakit?" Aku bertanya kepadanya. Tidak sakit. Kamu tahu, setiap aku bekerja di lokasi konstruksi, batu-batu berjatuhan pada kakiku setiap saat. Hal tersebut bahkan tidak menghentikanku untuk bekerja dan..." Di tengah kalimat itu ia berhenti. Aku membalikkan tubuhku, memunggunginya. Air mata mengalir deras turun ke wajahku. Tahun terus berlalu dan saat aku menikah, adikku telah berusia 23 tahun, sedangkan aku berusia 26 tahun. Setelah menikah, aku tinggal di kota. Seringkali suamiku dan aku mengundang orang tuaku untuk datang dan tinggal bersama kami, tetapi mereka selalu menolak. Mereka mengatakan, jika meninggalkan desa, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Adikku juga tidak setuju. Ia berkata, "Kak, jaga saja mertuamu. Aku akan menjaga ibu dan ayah di sini." Suamiku menjadi direktur di pabrik tempat ia bekerja. Kami menginginkan agar adikku mendapatkan pekerjaan sebagai manajer pada bagian pemeliharaan alat teknik.
Tetapi adikku menolak tawaran tersebut. Ia bersikeras untuk tetap bekerja sebagai pekerja reparasi. Suatu hari, adikku terkena sengatan listrik ketika ia naik tangga untuk memperbaiki kabel listrik. Ia dimasukkan ke rumah sakit. Suamiku dan aku pergi menjenguknya. Setelah melihat gips putih pada kakinya, aku menggerutu. Mengapa kamu menolak tawaran untuk menjadi seorang manajer? Seorang manajer tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini. Lihatlah dirimu saat ini, mendapat luka yang begitu serius. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan kami sebelumnya? Dengan wajah yang serius, ia menjelaskan, pikirkanlah kakak ipar, ia baru saja menjadi seorang direktur dan aku tidak mempunyai pendidikan. Jika aku dijadikan seorang manajer, gosip seperti apa yang akan tersebar? Mataku dan mata suamiku dipenuhi oleh air mata. Lalu keluarlah perkataanku dengan terpatah-patah. Tetapi kamu kurang pendidikan juga karena aku. Mengapa membicarakan masa lalu? Jawab adikku sambil menggenggam tanganku. Tahun itu ia berusia 26 tahun, sedangkan aku berusia 29 tahun. Adikku berusia 30 ketika ia menikah dengan seorang gadis petani dari desa kami. Pada acara pernikahannya, pembawa acara pesta bertanya kepadanya, "Siapa yang paling Anda hormati dan Anda kasihi?" Bahkan tanpa berpikir, ia segera menjawab, "Kakakku." Ia melanjutkan dengan menceritakan kembali suatu kisah yang bahkan tidak dapat kuingat. Ketika aku masih di sekolah dasar, sekolah kami berada di desa yang berbeda. Setiap hari kakakku dan aku berjalan selama 2 jam untuk pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Suatu hari, aku kehilangan salah satu sarung tanganku. Lalu, kakakku memberikan satu dari sarung tangannya. Dan ia hanya memakai satu sarung tangan saja dan berjalan sangat jauh. Ketika kami tiba di rumah, tangannya begitu gemetaran karena cuaca yang begitu dingin. Sampai-sampai ia tidak dapat memegang sumpitnya. Sejak hari itu aku bersumpah, selama aku masih hidup, aku akan menjaga kakakku dan berbuat baik kepadanya. Tepuk tangan memenuhi ruangan itu. Semua tamu memalingkan perhatiannya kepadaku. Bibirku terasa begitu berat dan sulit untuk mengucapkan kata-kata. Dalam hidupku, orang yang kepadanya aku sangat berterima kasih adalah adikku. Dan pada saat yang paling berbahagia itu, di depan kerumunan orang banyak, dalam perayaan itu, air mataku mengalir, turun seperti sungai membasahi wajahku. 1 Yohanes 4 ayat 21 demikian firman Tuhan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi juga saudaranya. Dari renungan di atas, kita bisa belajar bahwa karena selaras dengan hukum Allah yang tegas dan alasan yang adil mengenainya, sebagaimana Allah sudah menyampaikan rupanya dalam sifat dan kasih karunia-Nya, begitu pula Dia berkehendak supaya kasih kita sepatutnya meluas. Kita harus mengasihi Allah dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh, dan juga orang lain di dalam Dia, atas dasar asal muasal mereka dan diterimanya mereka oleh Dia, dan juga atas kepentingannya di dalam mereka. Nah, karena saudara-saudara Kristen kita memiliki kodrat baru dan hak-hak istimewa besar dari Allah, dan Allah memiliki kepentingan di dalam mereka sebagaimana di dalam kita, maka sewajarnya lah ada kewajiban ini. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian renungan kali ini, semoga bisa menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.